di personal development. Nah, kalau menurut unitnya sebenarnya ada rekrutmen lagi satu sebenarnya di unit 6. Tapi rekrutmen itu sebenarnya yang kita pahami dan kita pelajari di MSDM, saya pikir itu sudah cukup komplit. Cuman mungkin mulai dari staffing ya kemarin itu bagaimana sih cara rekrut. Nah, itu bagaimana sih bentuknya dalam sebuah sistem. Nah, nanti kalau memungkinkan dalam praktek nanti kita coba lihat dan kita pahami nanti kira-kira apa sih yang dilihat ketika misalnya perlu merekrut orang gitu ya. Oke, kita bahas tentang personal development dalam HR 050 atau SAP ya. Nah, saya pikir ini menjadi bagian dari HR 050 itu sendiri gitu loh. Tapi dalam HR management atau manager atau human resource management development HRD itu juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu loh. Jadi makanya dalam hal ini kalau saya lihat personal development ini perlu kita bahas dalam SAP itu sendiri. Baik. Nah, personal development dan qualifying action. Nah, tentunya kita bicara tentang person ya. Jadi ini person sebenarnya tentang ketika misalnya orang baru apply mungkin ya. Jadi ketika misalnya kita di sini mencari kerja ya. Nah, di sini kan ada nanti yang sudah dibahas kemarin tentang position yang mau di hire gitu loh. Nah, mungkin kalau kemarin sudah dijelaskan juga tentang profile match up. Nah, ini tentang posisi yang dibuka. Terus ada juga orang yang melamar. Terus dilihat lagi situ kira-kira kesesuaian antara pelamar dengan posisi yang dibuka itu kira-kira matching tidak gitu loh. Nah, karena memang kita kalau saya perhatikan ya ketika misalnya dulu buka, kalau dulu masih tren ya di Batam Pos itu ada locker ya, lowongan kerja. Nah, kita biasanya lihat di situ gitu loh. Dan kadang bagi sebagian teman-teman yang lagi mencari kerja itu tidak penting bagi dia apakah itu sesuai dengan bidangnya, pengalaman dan pendidikan. Nah, tapi mereka melamar semua gitu loh, karena coba-coba gitu loh. Nah, fungsinya kita dalam melihat di profile match-up ini ya kita melihat kesesuaian gitu. Mereka punya latar atau background pendidikan yang sesuai dan sama nggak kira-kira dengan posisi yang kita buka. Kalau seandainya tidak sama kan ini akan menjadi pertimbangan. Apa kira-kira yang membuat dia dan kita bisa terima itu gitu loh. Nah, dalam dalam SAP itu sendiri sebenarnya kita bisa create dan bisa kita buat ya. Kira-kira ini sesuai atau tidak. Nah, kalau seandainya nih pelamar itu memungkinkan untuk diterima, kira-kira apa yang perlu diimprove nanti ketika misalnya dia diterima. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya ada development plan lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, ini ada development plan. Development plan ini adalah karir mungkin dari karyawan atau orang semua orang dalam departemen tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi di sini di profile match up ini juga ada masalah knowledge ya dari bisnis dan leadership ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya ada dalam requirement, habis itu juga ada nanti skill dan yang lain-lain. Nah, nanti dibuatkan di sini semuanya. Nah, kalau seandainya nanti tadi ada yang kurang atau yang tidak sesuai, nah maka perlu di sini pertimbangan untuk melakukan pelatihan ya untuk mengimprove dan memberikan pengembangan. Nah, kalau kita bercerita misalnya hiring baru, mungkin kita bisa langsung tentukan, oh dia harus punya pengalaman ini, dia harus skill di sini. Tapi kalau misalnya ada karyawan yang yang sudah bekerja lama, tentu mereka punya pengembangan diri yang sudah mereka inginkan dan perusahaan butuhkan gitu loh. Kalau seandainya di sini memang ada posisi tertentu yang ingin diisi, nah tentu akan dilihat lagi gitu loh. Ini kalau kita bercerita tentang profil match up untuk yang dari dalam. Nah, biasanya untuk di perusahaan sering ya dibuat misalnya pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini biasanya ada regenerasi, ada develop
Menkarir itu sendiri, dan mereka sering berikan dalam bentuk kursus dan pelatihan gitu untuk mengimprove bagaimana skill karyawan itu bisa bertambah, dan kalau seandainya dibutuhkan ya bisa langsung itu dibebankan pekerjaan baru dengan tanggung jawab yang baru tentunya ya. Nah, di sini lanjut nanti kalau misalnya di sini kita melihat kursus ini nanti menjadi salah satu penilaian ya, dan juga menjadi tambahan skill bagi karyawan, tentu ini akan menjadi performance management juga dan performance employee juga tentunya ya. Nah, dan terakhir nanti ada posisi departemen manager. Jadi manajer nanti akan melihat kira-kira perkembangan apa yang dialami oleh karyawan mereka. Jadi kalau saya lihat dalam dunia kerja itu sebenarnya tidak, ini kan kalau kita cerita sistem, nah biasanya di sistem memang sudah ada by default gitu loh. Artinya memang kita punya 10 karyawan di bawah kita. Nah biasanya kita bisa monitoring itu berdasarkan sistem. Apa yang menjadi visi dan misi karyawan tersebut, apa yang harus mereka improve ya, dan ada hal baru yang harus mereka miliki. Nah, ketika misalnya mereka harus mengisi tersebut, nah mereka harus melakukan hal-hal seperti minta training dan yang lain-lain. Oke, sebentar ya, lagi azan, saya pikir nanti tidak. Tunggu sebentar ya, azan selesai ya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Karena kalau azan di sini bunyinya cukup keras ya. Saya karena tinggal di atas bukit kali ya. Jadi takutnya tidak konsen dan mengganggu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya sambil jalan kita diskusi. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi ngambil SAP 050, HR 050 ya, ada Pak Agustinus kalau nggak salah ada share tentang beberapa pertanyaan. Nah itu biasanya yang sering keluar ketika ujian gitu. Jadi mohon untuk dipelajari dan dikerjakan, walaupun Pak Agus tidak bilang ini untuk dikumpulkan, tapi itu adalah untuk dipelajari ya. Kalian sudah dapat ini belum ya, contoh soal dari apa namanya itu, dari Eduget itu? Ada dikasih nggak sama Bu Dita? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti saya coba share nanti ya. Paling tidak bisa dipelajari gitu. Yang dari Pak Agus juga cukup baik ya, cukup bagus untuk apa namanya referensi untuk ujian nanti. Oke, saya lanjut ya. Ini ada poin-poin apa namanya dalam personal development yang terintegrasi atau misalnya yang terhubung dan menjadi salah satu hal penting ya ketika kita melihat personal development dalam suatu perusahaan atau misalnya industri. Jadi kalau kita lihat di sini ada training dan event management. Jadi biasanya kita di perusahaan itu biasanya ada beberapa schedule yang mereka sudah default ya. Misalnya tergantung dari kebutuhan karyawan atau misalnya kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengembangan karyawan mereka gitu. Misalnya kalau yang sering itu menurut saya ketika saya kerja dulu itu adalah training bahasa Inggris. Karena memang kebetulan ya untuk training bahasa Inggris itu perusahaannya adalah perusahaan Amerika, sehingga memang bahasa yang digunakan itu memang totally English gitu loh. Tapi ini untuk level manajemen. Nah, sehingga mereka memberikan pelatihan kepada karyawan dalam 3 model ya. Mungkin ada yang basic, ada yang intermediate dengan expand training gitu loh. Dan dulu juga pernah dari UIB yang ngisi untuk training. Nah, training seperti ini dan event management yang ada dalam perusahaan, nah ini akan menjadi suatu pengembangan atau personal development untuk karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, tentunya menurut saya kalau kita kerja kapan sih diberi training gitu loh. Jadi memang tidak semua karyawan diberikan pelatihan ya untuk misalnya bahasa Inggris, atau mungkin yang lebih spesifik sekarang ini mungkin K3 ya. Nah, atau ada lagi masalah quality management gitu. Nah, tentu ini akan diberikan sesuai dengan jenis dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan gitu loh. Kalau dia bercerita tentang atau misalnya training eventnya adalah ISO 9000 tentang quality, biasanya orang QA yang pergi gitu loh, yang di-assign untuk melakukan training itu. Nah, kalau memang mereka ada schedule misalnya sekali 6 bulan untuk melakukan training karena ada kerjasama, ya saya pikir semua orang juga bisa dapat kesempatan untuk melakukan training tersebut. Nah, jadi dalam hal ini ada training dan event management yang dilakukan oleh organisasi atau industri. Yang selanjutnya itu ada organizational management. Jadi dalam hal ini memang secara terschedule atau memang kebutuhan dari organisasi ya. Nah, mereka bisa aja create ya untuk beberapa hal yang bisa mengimprove dan mengembangkan karyawan mereka. Nah, di samping itu tentu ada tentang administrasi yang mereka atau yang diberikan kepada dalam event ini. Nah, kemarin kita sudah bahas mungkin dengan Bu Dita tentang personal administration. Jadi untuk melakukan training itu tidak hanya misalnya ditunjuk saja, mungkin kita harus daftar dulu nih mungkin karena banyak peminat ya. Bayangkan aja kalau misalnya kita adalah karyawan global atau misalnya perusahaan yang sudah mendunia. Nah, sehingga kalau misalnya training diadakan pada satu tempat dengan jumlah karyawan tertentu, tentu di sini ada semacam kayak booking gitu loh. Jadi kita harus daftar dulu sebagai peserta. Habis itu
dengan kuota yang ada, dengan jumlah peserta yang ada, kira-kira cukup enggak? Nah, kalau misalnya kuotanya sudah terpenuhi, nah tentunya akan ada nanti schedule lanjutan atau misalnya training pada waktu kesempatan atau yang lainnya gitu loh. Jadi mungkin kalau sekali 6 bulan, nah kalau trainingnya diadakan bulan Februari, nah mungkin pada bulan Agustus nanti diadakan lagi. Nah, tapi dengan adanya administrasi tentunya kita booking dulu kalau tidak bisa pada bulan Februari ini, nah tentu mungkin bulan Agustus nanti kita akan schedulekan gitu. Nah, jadi dalam sistem di SAP ini untuk melakukan semua hal tersebut terintegrasi dalam satu sistem. Dan di situ juga untuk personal development itu rekrutmen. Nah, bagaimana sih rekrutmen sebenarnya yang baik yang dilakukan oleh organisasi gitu. Jadi untuk pengembangan biasanya kan ada kualifikasi dan requirement yang diminta ya. Mungkin sama yang kita pelajari ketika di SDM. Nah, biasanya kan disebutkan di situ. Misalnya kita butuh misalnya manajer HR gitu. Nah, untuk manajer HR tentu ada kualifikasi. Nah, ternyata perusahaan kita tuh spesifik, ada yang yang ditentukan berbeda daripada yang umum gitu loh. Nah, sehingga kalau misalnya tidak ada calon atau kandidat yang punya hal tersebut, nah tentu ini akan menjadi PR juga bagi organisasi dan manajemen untuk memberikan pelatihan. Nah, biasanya di perusahaan itu ada sih sebenarnya yang tidak ada di tempat lain gitu, karena mungkin lebih spesifik dan yang membedakan mereka dengan yang lain. Nah, mungkin ada yang punya ISO, ada yang tidak punya ISO, ada yang minta experience-nya misalnya dalam bidang ini, apalagi dalam pabrikasi dan konstruksi ya. Itu kan banyak sekali yang diminta requirement, itu harus sertifikasi ini, sertifikasi itu, pernah melakukan ini dan yang lain-lain. Jadi dalam rekrutmen itu nanti akan ditentukan semuanya, kira-kira kalau seandainya tidak dimiliki nanti apa saja yang menjadi kekurangan yang harus dilakukan dan diimprove oleh perusahaan gitu ya. Ini untuk rekrutmen. Nah, ini ada juga logistik. Logistik di sini mungkin lebih kepada berapa hal mungkin yang harus dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Nah, ini terhubung misalnya kalau di perusahaan, kalau logistik tentu kita bicara tentang supply chain management ya, atau misalnya lebih kepada warehouse mungkin. Jadi beberapa mungkin dalam HR 050 saya pikir ini tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang logistik, mungkin kalau eventnya di perusahaan tentu pengadaan misalnya ruangan atau misalnya mentor dan trainernya itu seperti apa. Ya. Terus juga ada shift planning dan ada enterprise compensation management. Jadi dalam setiap event yang dilakukan untuk pengembangan karyawan tentu nanti ujung-ujungnya nanti akan ada hak dan kewajiban gitu loh. Jadi kalau misalnya ada beberapa role ya yang sudah ditambahkan kepada karyawan karena mereka memegang tanggung jawab yang lebih, tentu ada kompensasi dan yang lain-lain yang perlu diberikan kepada karyawan tersebut. Artinya kalau kita boleh bilang di sini adalah mungkin ketika dia promosi menduduki satu jabatan yang baru yang lebih tinggi dengan wewenang yang lebih berat ya dan tanggung jawab yang lebih besar, nah tentu akan ada penyesuaian lagi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya sambil jalan kita diskusi. Oke, ini ada kualifikasi dan requirement. Jadi kalau misalnya kita di MSDM kita belajar tentang job analysis ya. Nah, job analysis itu ada outputnya job description. Nah, di job description itu nanti muncul nanti job spesifikasi. Jadi kalau misalnya kita bilang kita butuh supervisor nih gitu loh. Nah, kita kan analisa dulu supervisor yang dibutuhkan itu kan tidak sama di setiap organisasi ya. Nah, maka di list kira-kira supervisor ngapain sih gitu loh. Pertama misalnya dia harus melihat kedisiplinan karyawan gitu loh misalnya ya. Setelah itu apalagi yang dilakukan oleh supervisor? Oh, ternyata dia harus bisa maintain kebutuhan industri atau misalnya departemen dia gitu. Artinya dia bisa melihat
perang, kapan harus misalnya harus menghabiskan barang yang sudah ada dan yang lain-lain, mengatur semua proses dan prosedur serta melihat mesin apakah cukup atau tidak gitu loh. Dan mungkin banyak hal lain yang mungkin di list ya ketika melakukan job analysis. Nah, ternyata dalam deskripsinya dia harus bekerja seperti itu ada beberapa requirement atau kualifikasi yang diminta gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada beberapa yang mungkin ada list of skill, ada ability, experience required ya untuk memenuhi pekerjaan atau posisi yang kita minta. Nah, maka kalau misalnya tadi di hiring yang baru, nah saya pikir ini akan menjadi ketika misalnya kita buka lowongan pekerjaan, nah ini kualifikasi ya, ada coba dia sebutkan skillnya apa saja gitu loh. Misalnya dia fluently English ya, artinya dia bisa bicara bahasa Inggris dengan baik, bukan hanya writing ya, tetapi juga dia bisa speaking dan communication by English ya. Habis itu apa kemampuannya dia? Ternyata dia mampu mengoperasikan misalnya Microsoft Office gitu loh. Karena kan dalam pekerjaan mungkin sebagai supervisor atau manager, saya pikir ini akan banyak sekali administrasi dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan laporan ya menggunakan komputer gitu. Dan di situ juga punya loh. Ini memang dia sudah punya pengalaman dalam supervisi gitu loh. Artinya dia sudah biasa memimpin orang. Artinya memimpin supervisor itu tidak hanya memimpin pekerjaan tetapi juga menghandle bagaimana dia bisa memanage orang bekerja dengan baik. Nah, jadi ini memang ada kesesuaian. Beda lagi mungkin supervisor yang dia bekerja dengan supervisi misalnya sistem gitu. Jadi dia sistem manajemen. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ketika misalnya kita hiring orang yang backgroundnya tidak mengatur atau managing people, tetapi dia managing lebih kepada sistem. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba cocokkan dan sesuaikan gitu. Jangan sampai nanti banyak ya yang saya dengar ketika di perusahaan itu kayaknya kita salah hiring orang gitu loh, salah ambil gitu loh. Nah, menurut saya kalau salah ambil siapa yang salah gitu loh. Harusnya di HR seperti ini di SAP ya, harusnya kita bisa lihat gitu loh. Jadi semua kompetensi yang dia miliki atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan dia tentang value add-nya dia seperti apa. Nah, kita kan bisa lihat gitu loh. Kira-kira memenuhi nggak kualifikasi yang kita minta gitu. Nah, kalau seandainya memang ada beberapa hal yang tidak cocok atau berlebih, nah kalau tidak cocok mungkin nggak nego gaji mungkin lebih di bawah standar atau ini ya. Di bawah dengan catatan nanti kami terima bekerja dengan catatan ya melakukan improvement training gitu loh, ulang training lagi. Nah, itu kan ada biaya lagi. Itu mungkin juga dalam bentuk nego. Tapi kalau orang yang sudah over kualifikasi, nah saya pikir ini juga menjadi tantangan juga bagi manajemen untuk melihat dan meng-hire mereka gitu loh, Pak. Paling nanti dengan semua kemampuan yang dia miliki pastinya akan ada nego masalah salary ya atau kompensasi gitu. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang penting juga ketika misalnya kita mencoba untuk mendesain pekerjaan dengan sistem SAP. Oke, ini lebih ini lagi ya, spesifik ada kualifikasi katalog gitu. Jadi di HR SAP itu semuanya kan sudah teridentifikasi ya. Jadi kalau di sini disebut dengan katalog ya. Jadi semuanya sudah ada info type-nya, sudah ada kode tersendiri yang ada di semua sistem itu. Jadi kalau kita bercerita tentang skill, mungkin di sini kelihatan ya qualification group ya. Terus katalognya apa nih? Ada language skill nih. Language skill-nya mungkin kita bisa buat mungkin kalau sekarang ini mungkin kalau di Eropa ini ada Spanish dan English ya, mungkin menjadi wajib mungkin dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bisa jadi mungkin bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jepang gitu loh ya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan Jepang tentu mereka inginnya orang bisa bahasa Jepang ya. Nah, ketika misalnya kita lihat ya kualifikasinya apa aja, mungkin dia harus mengerti dan paham tentang technical English. Jadi
minimal mungkin dia bisa komunikasi deh, nggak perlu dengan apa namanya ya grammar yang bagus gitu kan, pola yang sesuai gitu, tapi mereka bisa. Nah kalau kita lihat yang di sebelah ini kalau adalah programming language, nah mungkin ada knowledge ya, ada yang apa nama itu mungkin beberapa hal yang mereka harus ketahui sebagai kualifikasinya. Nah ini contoh saja. Nah setiap apa namanya itu bagian atau sub dari semua kualifikasi yang ada itu. Nah ini adalah untuk menentukan sebenarnya bagaimana kita bisa mengisi dan menjalankan dalam satu sistem. Nah kan nggak mungkin ya kita maunya Inggris, bahasa Inggris, apa kodenya gitu loh. Dia harus ada kode dan ada yang sudah dibuatkan dalam bentuk katalognya. Oke, ini juga ada struktur dari kualifikasi ya. Jadi kalau tadi apa namanya dalam bahasa dan English ya atau language, nah ada di sini kalau kita lihat ada lisensi dan sertifikat ya. Jadi kalau misalnya secara grup kualifikasi, nah tentu ini ditandai dengan adanya apa namanya lisensi atau sertifikat, bahwasanya ini adalah menentukan dia sudah pas dan atau belum ya dalam masalah skill yang mereka miliki. Nah, kalau di bawahnya itu mungkin ada first aid course ya, atau mungkin di sini tentang kecelakaan kerja dan yang lain-lain. Jadi di list dulu sertifikat apa saja yang sudah dimiliki dalam dunia kerja yang berhubungan ya. Mungkin kalau di sini saya pikir mungkin dia K3 sudah punya kualifikasi atau certified gitu loh. ISO 9000 sudah certified dan yang lain-lain. Dan mungkin ada beberapa contoh yang lain tentang social skill ya, dan mungkin juga ada language skill. Nah ini tergantung dari kebutuhan dari sistem. Nah di sistem SAP itu sendiri saya pernah coba tanya ya, kira-kira dari semua menu yang ditampilkan ini kita bisa ini enggak gitu loh, custom enggak dengan apa yang kita butuhkan. Ya mereka bisa bilang, tetapi catatannya memang kita sendiri tidak bisa update dan upgrade ya untuk sistem, tapi kita tetap lapor kepada owner yang memiliki sistem tersebut. Nah nanti mereka baru bisa tambahkan dari apa yang kita coba dan butuhkan dalam sebuah perusahaan. Nah selanjutnya di sini juga ada tentang skala quality yang perlu dibuat ya. Jadi kalau tadi kita di apa namanya lisensi, sertifikat atau course-nya, nah kita kan juga harus melihat di sini dibutuhkan atau tidak gitu loh, ya. Terus di sini ada kolom untuk checklist lagi. Terus kalau seandainya memang yes ya kita butuhkan dalam apa namanya memenuhi perkembangan atau misalnya pengembangan karyawan. Nah kalau seandainya first aid itu adalah penting dan perlu bagi karyawan, nah kira-kira skalanya berapa? Gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini buat poin skala 1 sampai 5 mungkin dari low, below average, average, good dan excellent. Nah kira-kira di mana gitu. Jadi ini hanya menandakan sebenarnya ini perlu dilakukan refresh training atau yang lain-lain enggak gitu loh. Atau misalnya ketika misalnya kita punya standar harus good atau excellent, nah berarti kalau dia masih rata-rata berarti harus dicoba lagi dilakukan training atau misalnya pelatihan lagi agar dia bisa mencapai standar yang kita sudah buat dan tentukan. Ini ada keterangan juga di bawahnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada tentang additional ya qualification data dalam sebuah sistem atau SAP yang kita coba bahas ini gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kualifikasi yang mungkin pengukuran untuk deskripsinya mungkin dalam hal ini mungkin juga ada sama dengan kayak semacam kekurangan knowledge ya, atau misalnya orang kan mungkin lama kalau dalam dunia kerja itu mungkin saja ya bukannya tambah bagus gitu loh, tapi mungkin sudah lupa dan yang lain. Nah maka dalam hal ini kalau saya lihat ya mereka ada refresh training, ada memang training ulang lagi dan itu dicatat dan dischedulekan. Jadi ketika misalnya pada bulan Januari misalnya ya, semua karyawan harus melakukan misalnya kode etik training gitu. Nah biasanya ada semacam warning ya, alarm yang menyatakan misalnya kita harus melakukan itu. Ini terlepas dari misalnya
ini apa namanya itu sudah paham atau tidak, tapi semua harus diingatkan karena begitu penting gitu. Nah, ini menyangkut nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Nah, selanjutnya itu ada validity dari qualification atau misalnya knowledge, skill, expired. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem sertifikat pekerjaan ketika mereka memberikan lisensi kepada karyawan untuk melakukan produksi atau proses atau pekerjaan mereka. Nah, biasanya di situ ada semacam kayak kayak SIM ya. Mereka punya limit dan expired date, atau misalnya di situ punya masa berlaku dan harus di di refresh lagi atau diulang lagi untuk melakukan sertifikasi dan dia bisa certified lagi gitu. Jadi dalam hal ini kita perlu cek lagi kira-kira ada nggak date validation dari sertifikat yang mereka miliki atau misalnya skill yang mereka miliki. Selanjutnya itu yang di bawahnya di sini ada alternatif kualifikasi dan comparability dan qualification. Jadi mungkin dalam hal ini kalau kita melihat dunia kerja sekarang itu ada matrix skill ya. Jadi matrix skill itu kalau dulu orang yang bekerja di financial itu udah pasti dari keuangan atau akuntansi gitu loh. Tapi kalau dalam dunia kerja saat ini yang sekarang yang saya lihat tidak harus gitu. Bahkan untuk menjadi HR manager juga tidak harus dari manajemen sumber daya manusia lulusannya, tetapi bisa dari berbagai latar belakang. Dan juga begitu tentang GA mungkin General Affairs dalam Human Resource Department. Nah, mereka juga kadang tidak semua dari bidang manajemen gitu loh. Tergantung gitu. Jadi ada beberapa kualifikasi yang mereka coba berikan secara alternatif dan nanti dibandingkan. Oh, ternyata ini hanya perlu di training misalnya masalah jam sostek, masalah aturan tenaga kerja dan undang-undang dan yang lain-lain. Nah, mereka berikan gitu. Jadi dalam hal ini juga bisa di capture oleh satu sistem ya SAP gitu, dan yang lain. Oke, ini juga intranet solution dalam qualification profile ya untuk SAP atau dalam HR 050. Di sini sebenarnya kalau saya lihat ya kita bisa monitor sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan kita dalam pekerjaan atau dalam dunia kerja. Nah, intranet ini sebenarnya di perusahaan kalau saya lihat ya yang sudah corporation, nah mereka biasanya punya web sendiri. Mereka punya satu sistem yang bisa memberikan informasi, kebutuhan, keterangan apa saja yang bisa dilakukan oleh karyawan gitu. Bahkan kalau sekarang ini saya jarang ya melihat perusahaan melakukan training pada waktu jam kerja. Artinya ketika misalnya mereka meng-hire orang baru, nah mereka hanya berikan link ya atau misalnya website, dan dengan adanya misalnya initial number, misalnya employee number atau batch number, nah mereka sudah bisa register ke sistem tersebut dan mereka bisa lihat gitu loh. Nah, keadaan sekarang ini kondisinya misalnya lulusan S1 manajemen, habis itu certified English misalnya dengan TOEIC misalnya 700 ya, atau TOEFL-nya misalnya sudah 650 gitu loh. Terus hal-hal lain yang sudah dilalui dan itu dibuat dalam bentuk di personal administration ya. Nah, itu bisa kita cek gitu loh. Nah, ternyata misalnya ya dalam pengembangan itu dalam sebuah perusahaan itu untuk menjadi manajer itu ternyata tidak cukup dengan S1 saja. Harus misalnya kualifikasinya kalau mungkin dalam perusahaan itu ada namanya mungkin Kaizen ya. Kaizen itu adalah suatu pekerjaan atau improvement yang dilakukan oleh perusahaan dan itu ada levelnya 1, 2, 3. Nah, ketika misalnya dia ada di level tertinggi, nah artinya itu akan menjadi poin dalam penilaian dan improvement atau personal development gitu. Nah, itu bisa diupdate sendiri. Nah, ketika misalnya kita memasukkan CV baru ya atau kurikulum vitae yang terbaru ya dengan kita upgrade, nah kita akan harus tampilkan semuanya. Jadi intranet ini lebih kepada employee self service sebenarnya. Jadi
beberapa hal yang nanti menjadi kekurangan, misalnya kita masih di apa namanya tuh dalam satu bagian gitu. Jadi ini akan menjadi perhatian dan kita mencoba untuk memberikan atau mengimprove bagian tersebut gitu. Jadi dalam perusahaan itu saya pikir tidak semua karyawan punya account ya, tapi yang punya saya pikir itu bisa, karena di perusahaan untuk saat sekarang ini penilaian tahunan juga dilakukan sendiri. Nanti hanya dilakukan validasi bagi atasan. Habis itu nanti ada penilaian bersama secara cross departemen gitu. Nah, dari mana mereka tahu tentang kita ya? Dari sistem gitu loh. Jadi sistem juga bisa menyebutkan misalnya employee nomor sekian tidak ada masalah dalam dunia kerja. Nah, biasanya kalau mereka mengalami masalah, mereka kan ada catat ya dan dokumentasi. Jadi ketika misalnya kita melihat atau misalnya kita sebagai pimpinan bisa melihat semua hal-hal yang kita inginkan dalam melihat karyawan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silakan. Cukup? Tidak ada? Atau kalian paham nggak dengan apa yang saya maksud dan sampaikan? Halo, masih ada ini nggak? Masih ada orang nggak ini? Paham, Pak. Saya khawatirkan kalau online ini kan tidak ada yang buka kamera ya, hampir tidak ada yang buka kamera. Jadi saya takutnya kalau dalam kelas saya sering panggil gitu, ternyata nggak ada gitu. Sekali saya panggil mereka minta respon, ternyata ribut sekali suaranya gitu. Ternyata saya nggak tahu di mana ya, tapi kayaknya di keramaian gitu. Nah, tentu tidak bisa melihat dan memahami secara maksimal gitu loh ya. Oke, tugas saya hanya memberikan materi ya. Nanti masalah lulus tentu yang menjadi tanggung jawab ya kita masing-masing ya. Tapi saya harapannya sih lulus semua. Karena saya 2 kali dalam hal ini memberikan pelatihan ya untuk SAP. Tapi kalau untuk project management sudah sering. Nah, memang tingkat kelulusan alhamdulillah sih tinggi ya. Kemarin dengan Pak Agus itu ada 98% ya. Nah, yang tidak lulus itu memang yang tidak dan jarang ikut kelas, habis itu tidak paham dengan baik. Tapi yang lain cukup baik. Dan saya juga berharap yang kelas ini kalau bisa lulus 100% ya. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya semuanya juga bisa mengikuti dengan baik. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silakan. Karena saya sebenarnya lebih bercerita kepada apa yang dialami ya ketika saya sinkronkan dengan SAP itu sendiri. Ya semua perusahaan yang sudah maju ya pakai gitu loh. Mereka pakai sistem. Tapi mungkin ketika saya sampaikan seperti ini, Pak, kami nggak dapat sistem. Ya, sistem itu aksesnya tergantung dari kebutuhan kerja gitu loh. Kalau kalian sebagai supervisor, maka yang kalian butuhkan itu sebenarnya lebih kepada aliran material atau misalnya informasi tentang karyawan gitu loh. Terus mungkin tidak terlalu spesifik. Tapi ketika misalnya kalian jadi manajer, mungkin banyak lagi linknya. Kalian bisa monitor CCTV, bisa lihat dari handphone, bisa mentor atau misalnya memberitahu itu lewat sistem saja. Ini kenapa ini begini gitu loh. Harus ada reportingnya. Jadi cukup. Oke, kalau sudah praktek saya pikir nanti akan menjadi ini. Mungkin setengah jam kali ya. Atau misalnya kalau selesai cepat materinya kita buka untuk prakteknya ya. Kita coba, kalau seandainya tidak bisa nanti saya coba laporkan nanti ke Bu Reni sebagai pengelola sertifikasi ya. Kalau enggak nanti saya bisa langsung ke edugetnya langsung kita coba biar bisa kita praktek. Biar tidak bosan maksudnya. Oke, ini terlalu besar ya. Oke, ini tentang profile ya.
yang ada dalam SAP. Nah, kalau kita lihat di sini profile are used store specific information about object. Jadi memang di personal administration ini sebenarnya kita sudah bahas ya. Apa saja sih yang informasi apa saja sih yang yang di input ya pada untuk employee profile. Nah, kalau kita lihat di sini ada nama pasti ya, date of birth, biasanya address, position, salary, date of join, terus kontrak, mungkin kalau seandainya dia kontrak ya mungkin ada tanggal habisnya, validity, expired date misalnya untuk pekerjaan, dan banyak lagi yang lain gitu loh. Jadi kalau ada perubahan mereka buat lagi gitu loh. Nah, ini baru satu tempat tuh. Bagaimana dengan misalnya ada karyawan yang bekerja di beberapa negara gitu loh. Jadi mereka ya harus buat juga di mana tinggal sementara, di mana ininya dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau dalam hal ini mungkin di sini kalau kita lihat ya ada qualification, bagaimana qualificationnya, dislike-nya seperti apa, potensialnya, preferensinya dan lain. Nah, itu semuanya tercatat dalam satu sistem dan data ya. Nah, ini sebenarnya ini di awal di personal administration harusnya ketika misalnya kita hiring, habis itu kita sudah dapatkan orang, nah biasanya kita harus create profile ya, person dari aplikan. Nah, kalau kita lihat di sini apa saja, jadi semuanya harus kita catat gitu. Tapi tidak, mungkin menurut saya ketika misalnya hiring, nah itu kan general information kan mereka sudah berikan, dan tugasnya HR ya. Nah, tentu akan men-input data. Biasanya ini di bukan clerk ya, HR administration ya. HR administration itu nanti kerjanya nanti input data karyawan nanti. Kalau ada perubahan alamat, mereka juga ganti gitu. Tapi biasanya untuk hal-hal yang bisa secara bersamaan itu bisa diinput dan dikerjakan misalnya dalam satu pengerjaan untuk hal yang bersama. Contohnya misalnya pembayaran THR misalnya gitu ya, karena semuanya kan diberikan pada saat yang bersamaan gitu. Atau misalnya ada bonus tahunan gitu. Jadi kalau bonus tahunan itu bisa dikerjakan sekali tapi untuk semua. Tapi ada juga yang kita kerjakan satu-satu gitu. Nah, ini ada create profile job and position. Jadi ini lebih sebenarnya ya pada waktu hiring sebenarnya. Jadi kalau misalnya position has required, terus apa saja yang dibutuhkan, nanti kita buat di sini requirement-nya apa nih. Terus kondisinya seperti apa, sudah oke atau belum gitu loh. Terus dia ada nggak validasi dari date-nya, misalnya kapan berlakunya dan sampai kapan gitu loh. Jadi ini sebenarnya menjelaskan dalam satu sistem tentang profile dari job dan position yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, di sini ada additional sub profile ya. Jadi ada appraisal system, ada development plan ya, yang sekarang kita bahas sebenarnya. Nah, appraisal system ini sebenarnya dalam SAP itu bisa lakukan di sistem gitu. Jadi sekarang ini semuanya self assessment gitu. Jadi semuanya lihat gini. Kita bisa create sebenarnya. Contohnya ada 5 poin nih yang menjadi penilaian. Contohnya ya yang paling pertama biasanya kalau di perusahaan itu ada safety. Nah, safety itu tidak hanya dia nyaman dan aman dalam bekerja, tetapi ditunjukkan dalam bentuk kontribusi gitu loh. Misalnya untuk biar aman bekerja apa sih gitu loh. Oh, ternyata dia selalu memakai PPE misalnya ya, alat pelindung diri gitu atau APD. Nah, dalam hal ini kan itu sudah berkontribusi untuk tidak membuat terjadi kecelakaan kerja. Nah, dalam appraisal system yang ada di SAP itu bisa dijadikan satu poin untuk penilaian gitu loh. Nah, ternyata dia pernah pernah ditegur atau ada masalah ketika misalnya bekerja tidak menggunakan PPE gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai berarti itu ada masalah. Nah, ini bisa dijadikan penilaian. Nah, selanjutnya situ ada development plan yang kita coba bahas ini tentang misalnya bagaimana sih cara mengembangkan karyawan dalam sebuah perusahaan melalui sebuah sistem gitu. Jadi kalau tadi misalnya ada kekurangan dalam masalah bahasa dan language ya,
dan kita perlu melakukan pelatihan di situ atau training, nah maka kita perlu buatkan daftar dulu gitu, register dulu, habis itu booking gitu loh, kapan ada waktunya, ada kesempatan. Nah kalau seandainya memang ada kita termasuk yang sudah terregister, nah kita bisa ikut dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat lebih spesifik, ada appraisal system, ada development plan dalam sebuah SAP. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Sayangnya di sertifikasi ini memang tidak ada kayak semacam presentasi mahasiswa semuanya dari trainer ya, atau misalnya dari mentornya gitu loh. Jadi dalam hal ini saya sih ketika melakukan sertifikasi ini cukup baik ya, karena backgroundnya saya misalnya, ketika saya jelaskan tentu apa yang saya alami dan ketahui gitu. Tapi kalian sebenarnya juga punya mungkin kasus yang berbeda dan melihat sistem yang menurut saya mungkin mirip tapi tidak sama gitu. Tapi ini menjadi bagian menurut saya ketika misalnya ada diskusi dan penyampaian itu akan menjadi lebih menarik gitu dibandingkan misalnya saya cerita semua nih tentang SAP gitu. Ternyata mungkin kalian memahami dalam bentuk yang berbeda atau misalnya tidak pernah mendengar dan melihat atau mengerjakan secara langsung ya. Baik, saya lanjut kepada qualification dan requirement reporting. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa saja yang menjadi syarat ya, mungkin spesifikasi dalam pekerjaan dan requirement-nya apa saja. Nah ternyata kalau kita lihat di sini berdasarkan reporting yang ada di SAP, tentunya harus tercatat semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi dalam reporting itu ada profile, mungkin kita lihat di situ ada object, result, misalnya qualification, requirement atau misalnya requirement. Ada juga yang misalnya di situ berdasarkan kualifikasi dan requirement. Jadi kalau dalam hal-hal tertentu ya, dalam masalah reporting qualification, nah kita perlu melihat itu betul nggak gitu loh. Kadang kan banyak juga orang yang memiliki skill dan kemampuan, tetapi sebenarnya tidak dibutuhkan dalam pekerjaan dia gitu loh. Nah maka dalam hal ini ada organization unit juga yang melihat sebenarnya profile match-up-nya seperti apa gitu loh. Jadi saya pernah melihat itu ada matrix skill ya. Matrix skill itu sebenarnya setiap orang biasanya ada jenis pekerjaan itu misalnya 10 gitu loh. Nah ternyata yang paling banyak, yang paling punya banyak pengalaman itu baru bisa mencapai 7 dan yang lainnya baru sampai 5, 4. Artinya ketika misalnya ada 10 proses pekerjaan, nah itu kan akan menjadi tantangan bagi yang lain untuk mendapatkan yang lebih. Misalnya kalau yang tadi 5, berarti dia tahun besok harus 6 gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya juga bisa dilihat ya, kalau misalnya ada posisi tertentu yang menjadi requirement untuk misalnya harus misalnya contoh ya, misalnya mau jadi manajer gitu loh. Ternyata manajer itu harus kualifikasi misalnya dan certified ISO 9000 misalnya tentang quality management ya. Nah, dia harus memang kalau belum bisa ke situ, dia akan coba untuk booking ya training ke ISO 9000 gitu. Nah, itu banyak hal yang lain yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika misalnya ada qualification and requirement dalam personal development. Terus kalau misalnya dalam pekerjaan itu ada expired date qualification, misalnya dia kayak SIM ya, dia certified untuk 5 tahun ke depan gitu loh. Nah, nanti pada 5 tahun berikutnya kan akan expire gitu loh. Nah, ketika misalnya expire apa yang dilakukan gitu. Atau sebelum itu apa yang dilakukan. Nah, biasanya kalau dalam dunia kerja, kalau misalnya ada orang yang punya pengalaman 5 tahun, terus expire date-nya juga pada waktu itu, nah semua pekerjaannya itu di hold dulu. Nah, untuk menghindari itu harusnya sebelum waktu tanggal jatuh tempo sudah diingatkan gitu. Nah, sistem bisa buat semacam alarm ya. Misalnya 2 minggu sebelum selesai kita sudah di alert nih, diingatkan gitu loh. Apakah tandanya mungkin di situ lampu yang hidup atau misalnya ada pop up yang muncul ya, yang memberikan informasi bahwasanya akan ada yang expired date gitu.
Ya. Nah, di situ juga tadi kita sudah bahas tentang katalog qualification ya. Jadi kita akan coba dapat informasi yang sudah ada nih. Ternyata untuk reporting kan perlu juga katalognya. Artinya menurut saya ada beberapa hal yang sudah kita bukukan dan menjadi referensi. Terus ada juga find-nya itu adalah object for qualification. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan kita cek lagi untuk kualifikasi dari personal atau employee development. Ya. Nah, kalau tadi ada profile ya kita lihat profile match up itu ya untuk yang tadi itu kesesuaian antara yang kita butuhkan dengan ketersediaan dari karyawan yang ada. Habis itu nanti baru kita buat lagi profilnya bisa di-upgrade dan diedit ya. Terus ada other ya, list alternative qualification dan pre-booking per attendee. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dan dibutuhkan ya silakan gitu loh. Di list gitu loh kira-kira kualifikasi apa saja yang kita inginkan dan kita butuhkan gitu. Terus kalau misalnya sudah occupied tidak ada lagi ya kita bisa pre-booking dulu atau misalnya kita daftar saja dulu dan kapan akan ada nanti agenda atau misalnya schedule untuk itu. Nah ini juga menjelaskan tentang profile matchup ya. Ini kalau nggak salah Pak Agustinus di grup ada menanyakan masalah ini ya. Jadi ini ada person dan aplikan ya atau pelamar. Nah ini adalah job position. Nah kalau kita lihat sini ada qualification dan requirement. Nah kualifikasinya apa saja terus yang dibutuhkan terus ada requirement nggak itu syarat-syarat yang dibutuhkan. Apakah dia nanti over atau under qualification, alternatif qualification actionnya mungkin essential requirement-nya ada ya yang bisa kita dia tidak kualifikasi ini tapi ada yang similar mungkin hampir sama ya silakan aja. Terus juga ada graphic presentation, training proposal, development plan dan yang lainnya. Jadi ada juga yang unik ketika misalnya kita melamar pekerjaan tuh kita dituntut misalnya apa visinya, bagaimana peran kita nanti kalau bekerja, bagaimana menurut kita perusahaan, terus apa saja yang akan kita lakukan ya. Jadi kita buatnya semacam kayak CV ya sudah ya, tapi maksudnya kayak ada proposal yang kita coba lakukan. Ini untuk level-level manajer ke atas biasanya diminta seperti itu. Kalau kamu punya masalah apa yang kamu lakukan, apa solusinya gitu ya. Terus apa development plan-nya yang ke depan. Jadi ini menjadi bisa kita create dalam sebuah sistem dan kita bisa lihat dan monitor dari sini. Nah ini kalau kita lihat contoh dalam sebuah sistem SAP itu sendiri. Oke, tadi saya sudah bercerita tentang training ya. Ini ada training proposal for qualification ya. Jadi kalau kita misalnya ada kekurangan dari kualifikasi yang yang dibutuhkan, nah kita bisa buat training proposal. Jadi kalau misalnya requirement-nya mungkin Japanese ya, terus harus average gitu loh. Nah juga kalau qualification-nya itu requirement-nya itu average, kalau di sini basic knowledge ya. Artinya kalau menurut saya ada yang harus kita coba buat training proposal to impact qualification untuk memenuhi requirement yang ada gitu. Jadi dalam hal ini biasanya kita coba booking dulu gitu loh untuk jadwalnya atau misalnya trainingnya tersebut gitu. Nah kalau dalam hal ini ada business event type ya, jadi pre-booking for business event type-nya, habis itu book untuk business event-nya. Ada development plan. Nah ini sebenarnya kita lihat nanti di SAP-nya di sistemnya. Kalau sampai nanti waktunya nanti kita bisa coba latihan sampai di sini untuk sistem aplikasi tersebut. Ini kalau kita misalnya meng-hire ya atau acquiring qualification. Jadi ada transfer qualification. Ini biasanya training and event management. Kalau seandainya memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya, penambahan skill ya. Kita coba lihat di sini. Jadi menurut saya ini pemahamannya akan lebih mudah dipahami ketika misalnya memang dilakukan gitu. Tapi ini untuk pengenalan ya lebih jauh tentang SAP itu sendiri. Terus ini juga finding object
qualification. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada support from the other the object manager, qualification required-nya apa saja. Oh, ternyata ada communication skill, ada business friends ya, yang kita coba ini. Jadi kalau misalnya spesifik qualification-nya itu select specific qualification. Jadi biasanya di sini kita bisa cek lagi ya di SAP itu nanti apa namanya spesifik kualifikasi apa saja sih untuk communication skill itu. Oh, ternyata ada di sini untuk misalnya language mungkin ya dan yang lain-lain. Ini lanjutannya ya untuk finding object qualification. Nah, kalau lihat di sini kan ada qualification required nih, ini untuk pelamar nah biasanya nih. Terus ada select other option ya. Misalnya di sini kalau dia bilang only employee atau misalnya type person. Jadi kalau misalnya di sini kita dilihat kira-kira apa saja sih yang menjadi apa namanya referensi atau mungkin option yang dilakukan untuk apa namanya itu kualifikasi dari atau menemukan pending object dari kualifikasi yang dibutuhkan gitu loh. Terus kalau kita lihat yang selanjutnya itu ada availability of person. Jadi kalau tadi saya ceritakan tentang metrik ya, metrik skill, kira-kira ada nggak yang sudah available yang siap gitu loh untuk menduduki jabatan atau misalnya pekerjaan tersebut gitu. Nah ini bisa juga kita lihat nanti kita coba create organization structure dalam apa di SAP, terus nanti kita bisa tempatkan orang yang sebenarnya menjadi dan memenuhi kualifikasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Saya sampai sini. Ini lanjut kepada planning for organization unit. Nah ini nanti dalam prakteknya yang biasa yang saya sampaikan dan yang saya berikan dalam training. Nah biasanya kita juga bisa create gitu loh. Nanti juga ada nanti sub organizational unitnya. Jadi kalau misalnya ada direktor, nanti juga ada manager, juga ada nanti administrator atau clerknya. Jadi kita bisa create gitu untuk strukturnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Learning kita mungkin untuk besok ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang, oke, tadi belum apa sudah bisa buka sampai ini aja ya. Oke, kita sama-sama coba buka SAP ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, kita coba sama buka SAP-nya, kita coba untuk apa ya, mengoperasikannya dulu deh. Paling tidak pengenalan dulu gitu. Sebentar, saya coba buka dulu ya. Mungkin yang lain sekalian ya buka SAP-nya. Saya pikir ada yang versi Windows juga ada yang versinya ini ya Apple ya. Saya nggak tahu versi berapa saja. Saya pakai yang 730 karena saya pakai Windows 2007. Sebentar ya, saya coba buka dulu.
hidden kamera. Nah, enggak lah. Oke, ada yang sudah sampai di sini nggak untuk buka sistemnya, aplikasinya? Belum, Pak. Masih di awal. Coba buka deh, coba buka sub SAP-nya, sub logonnya. Saya nggak tahu kalian mungkin pakai 730, pakai yang lain ya. Tergantung dari yang di-download ketika pertama sekali. Saya coba untuk masuk, tetapi di situ katanya untuk klien 984 tidak available. Nah, kalau seandainya nanti ini tidak bisa, nah menurut saya nanti saya coba sampaikan ke Bu Reni atau mungkin ke Bu Azizah ya yang di Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti bisa besok kita paling tidak bisa setengah sesi kita bisa praktek gitu. Coba ada yang bisa buka sampai di sini nggak? Kalau sudah sampai di sini, silakan next. Atau saya ulang dari awal. Boleh Pak. Soalnya kayaknya kebanyakan mahasiswa masih di awal sih Pak. Masih benar-benar bentar yang ya. awal. Saya balik dulu. Karena ini harus kalau ulang kayaknya nggak bisa deh. Coba sampai di sini udah bisa nggak? Nggak bisa masuk, Pak. Oh enggak, maksud saya coba ini ntar ya. Saya nggak tahu kalian pakai yang mana ya. Saya pakainya sublogon ini. Bisa lihat ya. Ya ini masalahnya harusnya ini lebih awal, lebih cepat sih. Bentar ya. Oke, saya besarin. Nah, sudah sampai di sini udah bisa nggak yang di-download itu aplikasinya? Kalau sudah, silakan coba klik variabel logon atau misalnya ada muncul seperti ini nggak? Cara buat tampilan kayak Bapak itu bagaimana ya Pak? Mungkin versi kita berbeda, tapi kalian di SAP logon itu, kalian klik aja itu 2 kali, nanti akan muncul nanti. Jadi mungkin tampilannya akan sama nih, logon to system itu sama. Gitu. Iya Pak, ketemu. Oke, coba kalian masuk di situ deh. Kalau sudah, next. Nah, muncul di sini ada berapa kolom ya, application server, instance number dengan sistem ID. Nah, ini biasanya kita pakai SAP 5 titik educate titik or ID. Sudah? Yang lain diikuti yang lain ya. Maksud saya nanti ini mungkin tidak keluar di ujian, tetapi paling tidak ditanyakan mungkin F1 buat apa, F4 buat apa. Nanti banyak sekali yang
apa namanya yang kita bisa yang ditanya di situ nanti akan bisa ditemukan di sini jawabannya gitu. Dan hampir semua ya sebenarnya yang dari SAP ini sebenarnya berjalan dengan praktek, jadi sejalan harusnya gitu. Oke, kalau sudah untuk application servernya, di sini ada instant number. Dulu ada 65, ada 63, tapi kita pakai 63 karena 65 biasanya nggak bisa masuk gitu. Kalau sudah, nanti di sini ID, di sini EG1. Oke. Kalau sudah, itu next saja. SAP router string itu nggak usah diisi. Nah, ini pastikan lagi di sini high speed connection LAN ya. Jadi kalau misalnya koneksi kita itu lemah, biasanya tidak mau masuk biasanya. Saya pernah waktu itu susah sekali. Apa masalahnya gitu? Ternyata WiFi saya tidak support gitu loh. Dan saya baru bisa jalan ketika pindah ke hotspot dari handphone gitu. Kalau sudah nanti next. Nah, kalau ini language-nya default saja, encoding juga default by system ya. Nanti log on. Sudah sama tampilan kita atau belum? Sudah, Pak. Sudah sama. Nah, saya tidak bisa masuk setelah ini, tapi mudah-mudahan kalian bisa nanti. Coba saya coba share dulu untuk ini ya. Nah, yang ada di situ ini kan dari user yang kirim ya. Nah, kalian di sini ada klien kita itu 984 yang paling atas. Nih, ya. Sini diketik saja 984. Habis itu ada user. Usernya itu, nah ini masing-masing ya, kita ada 30, tapi ini dari 50 ya. Saya nggak tahu ya. Benar nggak sama nih? Yang punya kalian sama nggak dengan yang saya ini? Nih, ini untuk yang pertama, saya nggak tahu nih siapa yang pertama nih. Nggak ada nama. Kalian dapat username ini nggak? Kemarin ada share di grup sih, Pak, Excel-nya. Oke. Nah, kalian pakai yang di grup itu. Nah, untuk kliennya itu 984, username-nya yang ini. Dia ada 01, 02 yang membedakan itu 01, 02 aja. Jadi buatnya masing-masing gitu loh. Sesuai dengan apa yang sudah diberikan di grup. Nah, saya udah masuk, Pak. Gimana? Ya munculnya copyright. Nggak tahu sini apa munculnya. Oh, nggak sama ya tampilannya ya? Saya kan ambil yang pertama kan, yang 01 kan. Terus masukin password, terus ada tulisan copyright apa gini. Oh, sebentar ya. Nih, ini saya copy dulu. Silakan yang lain ya. Kita ambil username-nya. Nah, saya kan 00 ya. Harusnya untuk trainernya 00. Nah, password di sini ketika kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia nggak keluar. Tapi tidak masalah, ya. Nah, kalau sudah enter. Nah, saya di sini dia bilang client 948 not available in system. Nah, artinya sistem ini belum buka. Kira-kira sama nggak? Coba lihat di komen bawah nih. Client 984 is not available. Punya saya juga kayak gitu, Pak. Oh, berarti belum dibuka. Jadi maksud saya gini. Mungkin saya akan lapor Bu Reni dulu. Bu Reni nanti coba koordinasikan dengan Eduget dari Jakarta ya. Mungkin dia harus open dulu untuk sistemnya, baru kita bisa running gitu loh. Ya. Jadi saya pikir besok deh kita bisa jalankan untuk latihannya. Saya masuk kayaknya. Bisa? Bisa masuk. Oke. Kalau bisa juga bisa, Pak. Kalau bisa, coba share screen deh. Oh. Ada yang silakan Owen. Nah, maksud saya ada yang salah nggak di kita gitu loh. Destianita bisa juga. Ada yang berapa yang bisa? Dia pertama siap udah kita enter dulunya, dia nggak perlu enter Pak, langsung change password aja. Change password ya? Harus ganti? Iya. Oke, coba dulu. Coba Owen share screen deh. Kalau bisa kita coba bisa apa ya, introduction pertama deh gitu. Masuknya jadi kayak gini. Oh iya benar. Oke. Iya, ini udah masuk. Coba bisa mulai dari awal nggak? Oh bentar.
dari awal ini kan. Terus Oh, coba logon. besarin nggak? Boleh besarin? Gimana ya besar? Ini kecil itu yang tanda kotak besar itu aja. Iya. Oke, pas plannya berapa pakai? 984 Pak. Coba. Nah, 984. Terus saya kan ambil yang pertama kan. 01 ya. Awal memang 01. Nggak tahu sih. Kayaknya itu random sih Pak. Oh, nggak boleh nanti ketika praktek nanti dia harus dicek itu satu-satu benar nggak udah masuk gitu loh. Oke, terus passwordnya diganti sendiri. Ya kan pertama 1 2 3 4 5 6. Ah, Nah, habis itu sini. muncul dia change password ya. Ya, dia kalau belum diambil nanti dia muncul lagi. Misalnya ini kan 03 kan. Ah. Tekan 4 5 6. Tekan ini. Nah, ini change password. Siap dari ini baru. Tanda betul dulu ya. Oke. Yang lain coba ikutin dulu sana. Yang seperti Owen ini. Jangan di ini dulu, Owen. Saya coba masuk juga deh. Oh iya, Pak. Enggak, karena menurut saya dulu nggak seperti itu sih. Rasanya nanti pengaruh nggak ya, Pak? Apanya? Iya, harus punya sendiri-sendiri sih. Jadi maksud saya Listnya ini nggak ada kita. List per nama gitu, user kita berapa itu nggak ada. nggak ada ya. Jadi ambil mesin. Oh, berdasarkan ini saja deh. Berdasarkan absen. Kalau Pak udah dibilang Budita berdasarkan absen. Coba berdasarkan absen deh. Pak, kemarin saya udah sempat login, terus udah change password kan. Tapi saya coba bisa, tapi hari ini saya coba pakai passwordku sendiri nggak bisa gitu loh Pak. Nggak tahu kenapa. Kayaknya ada yang salah sama ini. Sepertinya punya saya ini juga karena kita kan tim teaching ya. Kemungkinan udah pernah dirubah ini passwordnya. Sebentar, coba saya kontak Bu Reni dulu ya. Iya Pak, Pak, katanya saya, kelas. Saya sesuaikan Kayaknya sama yang absen itu mau coba user sama passwordnya juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Kayaknya udah ada dirombak sih Pak. Soalnya kami kan nggak tahu yang mana gitu. Ya betul. Kemungkinan ada sudah yang diganti-ganti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba solve untuk malam ini dulu ya. Coba saya tanya Bu Reni dulu deh. Tapi Nggak tahu. pas itu kayaknya masih awal-awal pertemuan gitu Pak. Baru coba. Mencobanya terus bisa? Nggak bisa karena dia passwordnya di bagian Bapak tadi sana lah. Kami nggak bisa login. Saya nggak bisa login. Saya kira passwordnya emang harus 1 2 3 atau gimana kan. Tapi tetap nggak bisa. Iya, tadi Owen kan sebenarnya coba yang nomor 3 ya. Artinya memang ketika dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia checklist tanda betul. Habis itu dia minta password baru. Gitu loh. Sebentar ya. Ini saya coba hubungin Bu Reni deh. Owen udah ganti berapa password, Owen? Satu aja Pak. Cuman saya coba login lagi dia tak mau lagi. Itu ada yang salah kayaknya tuh. Kayaknya harus di reset deh Pak passwordnya biar semuanya bisa masuk ulang. Di reset dulu ya. Gimana? Tapi saya nggak tahu ya Pak. Saya dengar kelas sebelah katanya mereka jadi reset password ulang lagi karena kan mereka udah buat password sendiri terus pada kacau terus di reset ulang lagi baru bisa gitu katanya. Iya, berarti harus lapor dulu ke ininya, ke educate-nya. Oke. Nanti kita coba deh. Malam ini kita trial and error dulu. Saya coba tanya Bu Dita nih. Bu Dita pernah buka nggak?
Ada yang bisa masuk nggak yang lain? Ini saya tanya Bu Reni, kata Bu Reni coba tanya Bu Dita. Bu Dita belum jawab. Justinianita kalau sudah bisa masuk, habis itu keluar masuk, itu jaringan itu tidak stabil itu. Oke, yang sudah ini bisa di ini nggak bisa apa namanya itu paling tidak saya coba bisa remote dari sini untuk operationnya. Paling tidak bisa show up dulu untuk minggu besok kalau bisa saya minta riset lagi untuk semuanya. Jadi nanti untuk password dan username-nya itu berdasarkan apa namanya tuh absen saja gitu loh. Kalau sekarang ini kan kacau ini, ada yang nomor 1 padahal absennya nomor 2 gitu misalnya. Oke, coba Justianita bisa share screen nggak? Kalau bisa boleh deh untuk ini. Oke, saya matikan kamera aja ya. Oke, jadi untuk semua, jadi ini adalah tampilan sebenarnya dari Sub Easy Access ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada favorit ya, habis itu ada sub menu. Jadi kalau kita lihat sini ada Finance Service Network korektor ya. Jadi saya nggak lihat, bisa dibesarin nggak Justianita? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, oke. Terus juga ada Office ya, ada Cross Application Component. Nah ini semuanya sebenarnya menu-menu dari SAP. Nah biasanya kalau kita di HR050 itu kita coba klik di Human Resource deh, Justianita. Oke. Nah, biasanya ini kan banyak ya, ada time management, ada payroll, ada SAP. Nah, semuanya yang kita bahas yang mulai dari awal sampai sekarang ini ya, itu ada kalau manajer desktop ini nanti ini khusus untuk tidak semua orang punya ya, tapi personal management, ada time management, ada payroll, SAP learning ya. Terus ada SAP Learning Solution, banyak sekali ya, ini ada training need dan training need management, organizational management ya. Kalau coba diklik dulu, ini untuk pengenalannya ya, mungkin coba diklik personal management yang di atas ya, personal management nomor 2 kali ya. Coba klik di situ. Oke. Nah, coba klik administration ya. Nah, itu sebenarnya ada info system, ada tool, ada HR master data. Jadi coba klik HR master data. Oke. Habis itu coba maintain. Ya. Oke, saya nggak bisa karena kita nggak sama ini ya tampilannya ya. Oke. Sebentar.
Ini core employee contract data. Coba yang di employee contract data deh. Ini. Kita coba diklik aja. Yang di atas. Kan ada core employee info, ada employee contract data, ada ini kan banyak ya. Oh, itu sudah diklik ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa lihat nanti di sini ya, kayak core employee info itu coba klik lagi, bisa dibalik lagi ke core employee info. Nah, ini ada personal data, ada address dan yang lain, nanti bank detail. Nah, ketika misalnya kita hiring atau misalnya baru rekrut ya, nanti ada beberapa di situ yang perlu kita isi, misalnya organizational assignment, ada personal data, address, bank detail ya, family member. Nah, ini biasanya diisi semua. Nah, ini kan info, tapi untuk mengisi ini semua nanti ada caranya nanti. Jadi ini hanya informasi tentang HR master data yang ada di SAP gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat tadi yang sudah jelaskan dari mulai awal, nah biasanya bisa kita lihat di sini. Ya. Sebentar, saya cek lagi. Oke, saya pikir memang kita harus sama-sama sih, untuk prakteknya di SAP. Ada selain Justianita, ada yang bisa buka nggak? Maksud saya nanti saya coba laporkan cuma satu ya. Owen masih bisa buka nggak, Owen? Enggak Pak, gara-gara too many attempt jadi nggak mau masuk lagi dia. Oh, dia harus keluar dulu itu sebenarnya, tapi masuk lagi. Enggak, maksudnya untuk reporting aja. Jadi saya coba laporkan nanti siapa yang bisa, siapa yang tidak gitu loh. Oh, tadi pas udah siap ganti password, habis sudah nggak bisa lagi sih, Pak? Nggak bisa lagi ya? Ya, nggak mau lagi dia. Oh, baik. Ada lagi yang lain nggak?